Ibu Bapak, Opa Oma PKLU yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berjumpa di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Ripka Tompo Sutwikno dari anggota PKLU GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya kini dan senantiasa, diberkati namaku. Sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menghadapi hadirat-Mu untuk berterima kasih di mana Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang malam, memberikan kami kekuatan di dalam ketiduran kami bersama Ibu Bapa, Opa Oma PKLU. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebelum kami membaca firman-Mu, tuntun kami semua Ibu Bapa, Oma Opa, agar kami membaca firman-Mu Tuhan, penuh dengan sukacita, dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, yang terambil dari Perjanjian Baru, Galatia 4 ayat 21 sampai 31, yang menyatakan Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berhasil dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem sekarang karena ia hidup dalam persembahan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci?
Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Galatia. Renungan pada pagi hari ini temanya yaitu bersukacitalah hai si mandul, yang terambil dari ayat yang ke-27. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan istilah mandul sebagai tidak dapat mempunyai anak secara lebih luas. Istilah mandul menggambarkan suatu keadaan yang non-produktif, tanpa ada produktivitas. Suatu keadaan akan berhenti sampai di situ. Misalnya, keturunan dari suatu keluarga akan berhenti sampai pada anak akhir wafat. Jika gambaran mandul dikenakan pada suatu pabrik barang, maka yang terjadi adalah mesinnya masih ada, tetapi tidak ada barang yang dihasilkan. Jika di dunia pendidikan, mandul berarti gedung sekolahnya ada, tetapi tidak ada nara didik yang luas. Jika di gereja, mandul berarti gedung gerejanya masih ada. Pelayanan masih berjalan, tetapi tidak ada orang yang merasa dilayani ataupun diberkati. Jika dipahami secara lebih luas, akan keadaan mandul menjadi sesuatu yang membuat frustasi karena modalnya atau gedungnya yang mesinnya, alatnya, dananya. Pekerjaannya ada, tetapi tidak ada yang dihasilkan. Keadaan frustasi ini secara simbolis dihadirkan dalam diri Sarah. Sebelum melahirkan Ishak, Rahel. Sebelum melahirkan Yusuf dan Benyamin, Hana. Sebelum melahirkan Samuel dan Elizabeth. Sebelum melahirkan Yohanes Pembaptis. Kemandulan mereka dapat dikatakan sebagai gambaran akan suatu bangsa yang hadir di tengah masyarakat. Dunia namun tidak menjadi berkat bagi siapapun. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Terlepas dari hakikat Allah yang Maha Kuasa, kita patut mencermati cara Allah memanfaatkan, mengubah, dan mengolah suatu keadaan yang tidak bisa menghasilkan apa-apa menjadi produktif. Ia tidak mengganti orang pilihannya hanya karena orang itu memiliki keterbatasan, tetapi ia menggerakkan seluruh kemampuannya untuk memperdayakan orang itu. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak terus-menerus mengeluarkan keadaan dengan segala keterbatasannya, tetapi bekerjalah sedemikian rupa sampai kita menghasilkan sesuatu yang berguna dari keadaan itu. Maha
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami sudah membaca sebagian firman-Mu melalui SBU dan Alkitab. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Bapak, Oma, Opa PKLU yang sekarang ini sedang membaca firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sertai mereka, lindungi mereka dimanapun Opa, Oma PKLU berada. Biarlah Tuhan memberkati Oma, Opa PKLU dimanapun mereka berada dalam sakit. Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan melalui makanan, obat-obatan yang boleh mereka konsumsi. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu kepada hamba-Mu ini pada pagi hari ini sudah diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan seluruh sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa berterima kasih. Amin. Ibu Bapak, Oma, Opa terkasih, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.